Yang ini salah satu local pride ya. Local pride, salah ini satu local pride banget. sih. Jadi kalau sepintas dilihat mirip kayak yang di Paman Sam tuh katanya. Yeah, Katanya apa namanya? Delta Force. Delta Force. Kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Kali ini saya kebetulan sedang berada di salah satu plant enthusiast lah ya, millennial plant enthusiast. Karena ini masih muda banget ya. Namanya siapa Mas? Niko. Kalau di Instagramnya apa? Kalau Instagram pribadi Niko Asmara. Kalau untuk plant enthusiastnya, untuk semua koleksinya Tujuan Bumi. Kalau jualan di mana biasanya? Di Tujuan Bumi. Jadi kawan-kawan kalau pengen lihat koleksi dari Mas Niko, langsung ke Tujuan Bumi aja gitu ya. Kebetulan kali ini sebelumnya Mas Niko ini udah main ke rumah saya, ngobrol-ngobrol, dan ternyata di tempatnya Mas Niko ini ada beberapa tanaman-tanaman yang memang saya lagi cari nih kawan-kawannya buat ngisi konten kita, dan kebetulan saya lagi senengnya kuping gajahan. Nah kebetulan nih sebagai saya bilang pemain milenial ya, pemain tanaman milenial lah, istilahnya regenerasi yang berikutnya. Bisa dilihat tuh di belakang kawan-kawan itu banyak banget yang nanti kita harus satu-satu nanti kita akan bahas, jangan dihabisi. Nah saya tertarik yang pertama ini sama pohon ini nih. Boleh deh Mas Niko jelasin sedikit deh tentang tanaman ini deh, istilahnya gitu. Karena ini silangannya udah silang-silang, udah F2 nih, nggak F1 nih kayak begini nih. Bener. Jadi ini sebenarnya udah hybrid, silangan dari Anthurium clarinetium atau mungkin orang Indonesia sebutnya tarantula ya. Iya. Sama Predator radiatum atau biasa disebut Anthurium jari. Nah, biasalah dengan hasil silangan kan banyak banget bibitnya, dan ada kita ambil yang performa terbaik gitu kan. Nah, saya sendiri ini menemukan di daerah Jawa Timur ini Predator radiatum X clarinetium. Jadi emang dia form daunnya akan lebih ke arah Predator radiatumnya gitu, atau ke arah Anthurium jari. Berarti boleh dibilang ini mother plant-nya mungkin si Predator radiatum itu ya, betinanya induknya ya. Jadi induknya tongkol atau spandik induknya itu dari si jari kawan-kawan, bisa hilang sama jenis tarantula atau clarinetium ya. Tarantula itu masih masuk jenis clarinetium. Jadilah sosok seperti ini. Iya nih unik juga kawan-kawan, soalnya istilahnya saya sih jujur ya, kalau untuk saya bilang saya tidak mau sembarangan membahas tentang hybrid, tapi untuk hybrid tertentu, contoh ini saya uber ya, karena memang ini salah satu local pride ya. Salah satu local pride banget. Jadi kalau sepintas dilihat mirip kayak yang di Paman Sam tuh katanya apa namanya? Delta Force. Itu yang orisinil dari sana juga silang juga sebetulnya. Nah di sini ada lokalnya. Orang ada yang bilang mirip tapi bukan. Jadi yang benar itu adalah ini silangan jari sama tarantula. Intinya gitu. Iya betul. Ya, kan? Nah kalau kita perhatiin ya Nick ya, ini kayaknya sih memang jenis-jenisnya ini bentuk ini ya kawan-kawan, kalau diperhatikan ya, ini bentuk pohonnya itu V-shape ya. Jadi bentuknya tuh seperti kayak Anthurium species tuh ya. V-shape ya bentuknya V-shape gitu kan. Dan ini kita langsung masuk ke ciri-ciri ya. Biasanya kita nih kalau tanaman tuh nge-review tuh kita ulas ciri-cirinya langsung ya, Jadi memang satu lagi kawan-kawan, biasanya kalau orang-orang main Anthurium jenis-jenis kuping gajah tuh selalu yang pertama dipegang apa? Batangnya. Petiolnya. Iya, petiol bahasanya tuh. Anak muda sekarang ngomong petiol. Kalau saya bilang ini bukan batang, ada
kemarin juga saya dikoreksi, Bang bukan batang tapi tangkai, ya betul. Petiolnya, petiolnya nih, ini jadi ini tangkainya nih kawan-kawan, ini bulat. Ini bulat. Ini bulat ya, jadi ini tangkainya memang banget ke si jari ya. Iya. Jari kan bulat. Jari banget. Kalau tarantula Agak semi agak semi ngotak lah, nggak bulat iya, banget gitu ya. Bentuknya seginya. V-shape ya kan. Nah ini sih jari banget sebetulnya. Jari banget bentuknya untuk saat ini ya kalau dipegang begini. Cuma ini lebih tebel Iya, betul. ya, Yanik ya, lebih tebal. tebel. Jauh lebih tebal. Terus jarinya ini Enggak juga panjang, enggak terlalu panjang. nggak terlalu Di awal. panjang. Jadi agak kayak orang bilangnya kayak mirip-mirip Batman lah Batman, gitu. bener. Gitu. Nah, ini di pom yang atas nih udah kelihatan nih. Ini jari banget nih. Jari banget nih atasnya. Ini hati-hati nih megangin nih kawan-kawan nih. Iya, gores dikit nih urusannya nggak jadi dikirim ini nanti. Karena kawan-kawan, ini pohon udah laku kawan-kawan. Jadi pas waktu Niko main ke tempat saya, Bener. kebetulan, sold. Iya, pas banget. Sold laku. Pas banget di malam itu, Malam lagi itu di kan rumah. saya Om bilang, Renard. ada apaan sih nih, gue bilang gitu kan. Itu Om, anthurium silangan saya ada yang laku tuh yang saya dapat di ini, dan luar biasa lakunya karena jualnya di luar negeri, ke forum luar negeri. Iya, ya. betul. Lakunya US ya. USD. Berapa nih? 1.300 USD atau mungkin sekitar 18 juta, 17-18 juta. Iya, betul. 3 daun. Tadinya 2 daun. Di foto itu masih 2 daun. Oh, 2 daun. Dia bonus nih dia bonus. Ini bonus jatuhnya. Ini daun bonus. Sorry ya kawan-kawan kepotong tadi ciri-cirinya karena memang saya baru inget ini pohon udah laku ya. Udah laku. Dan ini lagi proses nunggu untuk Fitosanitary. fitosanitarinya kawan-kawan. Lu bayangin umuran begini udah bisa jualan ke luar negeri. Terus saya domestikasi masih ngos-ngosan. Tapi oke, karena segmen market orang berbeda-beda. Beda. Saya cari buat Niko biar dia yang jual ke luar negeri. Jadi ini masih local press kawan-kawan. Kita lanjutin ke ciri-cirinya ya tadi ya. Jadi daunnya ini tebal. Nah, ini tulang supportnya nih kawan-kawan ya. Tulang utamanya ya. Tulang utamanya ini masih jari. Masih jari. Karena kelari. Iya, tuh masih jari. Cuman dia punya serat-serat ininya nih udah lari Pinggir-pinggirnya. Iya, pinggir-pinggirnya nih lari ke kelari nih, dapat clarinardium. Bener. Jadi ini adalah salah satu hasil silangan yang boleh dibilang berhasil. Bagus istilahnya. Dan ini pun nggak dari semua biji jadinya begini. Betul. Jadi silang udah gitu jari-jari itu sekali Keluar belum tentu. paling Iya, nggak banyak. Dia nggak Masih. banyak. 10-15, nggak bakal lebih dari 25-30 10-15 per kawan-kawan. tongkol. Dan keluar ini wow, 17 juta kawan. Itu gurih banget sih. Itu gurih banget sih, bener. itu sih gurih banget ya. Jadi ini kawan-kawan, ini udah laku 17 juta ya. Bener. Dan madang lah istilahnya. Lumayan. Kalau kata orang-orang sekarang madang. Lumayan Madang. banget. Jadi itu kawan-kawan. Jadi ini si anthurium ini memang masuk banget sih. Jari silang clarinerviumnya tuh masuk banget. Bener. Ya kan, dan dulu ini malah di lokalan saya dulu waktu belum terlalu terkenal, ada beberapa teman saya bilang ini anthurium apa sih cakep, Batman bilangnya. Iya. Sempet ada Orang-orang pada Batman. bilang Batman. Batman ini Bener. kawan-kawannya. Bener. Karena di orang Indonesia tahu sendiri kalau ngelihat berdasarkan Bentuk. sosok bentuknya. Disama-samain aja. Pokoknya mirip Sama apa yang apa nih, sering dilihat. sendok. Sendok. Ya kan? Golok. Ya kan? Dasi panjang, Dasi. Ya. lebih lebar, panjang, selendang. Sandang. Udah paling simpel. Itu kawan-kawan ya. Jadi untuk pertumbuhannya susah nggak sih Nik? Ini Dia overall kemarin itu 1 daun ini sebulan. sebulan. Jadi standar ya. Standar sih. Masih standar. Kawan, itu dia kawan-kawan, kalau dipegang nih jari-jari ininya apa daunnya tebal, tulang support ini pokoknya jari banget lah. Cuman bedanya dia lebih tebal, pinggirannya dia agak sedikit keriting. Terus ini karakter daunnya ini kawan-kawan ya, nih karakter daunnya ini masuk klarinya masuk gitu. Benar. Jadi istilahnya keren sih dan kayak jadi local Kayak. pride dan sampai mahal. Padahal kalau lokal
Ya ini udah Berapa? sini. Yakin modalnya nggak segitu. Gue nggak mau bongkar tapi yakin. Terus untuk medianya nih, medianya Ini media karena kemarin baru datang dan media lagi kekurangan gitu kan. Ini masih pakai full andam karena gue tahu anthurium sebenarnya bukan hidup di tanah, melainkan hidup di akar-akar gitu-gitu kan. Dan saya ngikutin aja ke alamnya lah. Ini full andam, masih full andam, tapi biasanya kalau untuk anthurium yang lain udah pakai campuran yang lain dan itu lebih ke arah poros karena overall yang aku pelajari air hujan itu sangat baik untuk tanaman jikalau tidak berlebih gitu kan. Ini semua yang ada di belakang semua kena air hujan, semua media tanam di sini aku bikin poros, begitu pula kayak Anda. Dan campuran lainnya untuk yang lain kayak ada perlite, adama, terus pakai akadama juga. pakai akadama juga, Media mahal tuh. pakai akadama, perlite sama Anda pakai cacah. Itu sih utamanya sih itu karena menjaga keporosan. Nah, itu dia kawan-kawan. Jadi setiap tempat itu nggak ada media yang paling bagus untuk, misalnya menurut saya bagus di tempat saya, Bener. di tempat Niko belum tentu bagus. Jadi balik lagi ke keyakinan masing-masing ya. Jadi Niko percayanya kalau misalnya tanaman anthurium ini memang di habitat aslinya beberapa anthurium itu kawan-kawan itu menempel ke pohon yang lain ya. Contohnya kayak dasi, Iya. kayak selendang, terus dan ya kebanyakan sih tumbuh di bawah-bawah pohon-pohon Pohon besar besar, gitu iya. kan di habitat aslinya. Cuma Betul. karena kita kan di sini budidayakannya di Betul. pot, jadi mau tidak mau kita penuhin semuanya Semuanya itu dipenuhin. unsur-unsurnya gitu kawan-kawan. Jadi istilahnya dan saya setuju dengan apa yang Niko bilang tadi. Kalau memang setelah saya riset juga untuk di daerah Jabodetabek memang lebih bagus itu kawan-kawan kena hujan. Betul. Bener. Cuman kena hujan, kena embun ya. Cuman seperti saya bilang juga kawan-kawan sebelumnya. Jadi ada triknya. Kalau misalnya kadang karena air hujan kan terlalu asam, ya kan itu Bener. terlalu asam. Bener. Jadi saya pernah triknya di musim penghujan itu, silakan cek di konten sebelumnya ya tentang masalah itu apa namanya bagaimana kiat-kiat istilahnya menanggulangi di musim hujan lah intinya gitu ya. Nah itu salah satunya caranya adalah kalau setelah kena air hujan banyak bagusnya disiram lagi kawan-kawan. Betul. Itu aku lakuin juga. Pakai air tanah. Betul. Nah, berarti ya istilahnya kita satu jurusan. Satu jurusan, lah. bener. Satu Udah jurusan. pas jalannya. Satu jurusan betul. Jadi ini kawan-kawan anthurium silangan si Predator radiatum ya, jadi dengan si Clarinetium ya. Iya, Clarinetium. Nah ini menurut info yang punya nih, bukan Niko sendiri nih. Bukan. Bukan. Aslinya ini ada 3. Aslinya ada tiga. Sisanya 2 lakunya di lokal. Oh, Lakunya di lokal. Tadinya ada 3. tiga. Masih ada 1 Dua cuman laku lokal, 2 laku lokal. 1 laku luar negeri. Enakan jual mana? Dalam apa luar? Luar. Karena lebih gede ya. Iya betul. Makanya kawan-kawan, memang sekarang zaman sekarang ini untuk anthurium local pride Benar. atau anthurium dari domestik kita ini banyak sekali disukai oleh orang luar negeri. Luar negeri, benar. Salah satunya ini yang katanya mirip-mirip kayak Delta Force Delta ya. Force, betul. Makanya di lokal dicari ada mirip, kita nggak bilang Delta Iya, Force kita ya, nggak bilang. ya, tapi ya mirip Mirip. lah. Betul. Mungkin itu saja kawan-kawan pembahasan kita kali ini tentang anthurium silangan dari Predator radiatum disilang dengan tarantula. Ya, buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan buat kawan-kawan yang belum, monggo silakan gratis kok. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya dan wassalam. Thank you Nak ya. Terima kasih banyak.